Dunia akhirnya menyadari bahwa mereka harus berperang dengan Republik Islam Iran. Dan perang itu secara resmi dimulai kembali minggu ini dengan gagalnya negosiasi yang ternyata sekali lagi merupakan jebakan yang dipasang Republik Islam Iran untuk Barat. Di Inggris, pemerintah baru saja menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. Sudah waktunya. Dan negara-negara Teluk yang selama berbulan-bulan mencoba menengahi perang ini, sekarang justru menyadari bahwa itu tidak akan berhasil. Dan Trump telah mengumumkan bahwa MOU sudah mati, menyebut orang-orang Iran sebagai pembohong, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat sekarang akan menjadi penjaga selat tersebut. Jika kamu bingung tentang apa yang sedang terjadi, jangan khawatir, aku akan membantumu. Selamat datang di Miracle Show di JNS TV. Mari kita mulai dari awal mula. Minggu ini setelah berbulan-bulan negosiasi, Setikasa mengubah taktik dan beralih ke operasi militer besar-besaran. Untuk memahami mengapa itu terjadi sekarang, kamu harus kembali ke awal perang ini, karena orang-orang Iran sudah memahami sesuatu sejak hari pertama. Secara militer, mereka tidak punya peluang melawan Barat dan Israel. Jadi, alih-alih mencoba memenangkan pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan, mereka mencari titik lemah musuh mereka dan memanfaatkannya. Tidak ada yang dilakukan secara spontan di sini. Pada tahun 2005, IRGC meresmikan sesuatu yang disebut pertahanan mozaik, yaitu struktur komando yang sengaja didesentralisasi dan dibangun khusus untuk bertahan dari serangan yang menargetkan pucuk pimpinan seperti yang menewaskan Khamenei. Menteri Luar Negeri Iran sendiri pernah mengatakan hal itu ketika perang dimulai. Selama 2 dekade, kami telah mempelajari kekalahan militer Amerika Serikat dan mengadopsi pelajaran-pelajaran tersebut. Artinya, mereka telah mengamati, belajar, dan menerapkan sesuatu yang tidak terlalu dikuasai oleh Barat. Bagi Barat, titik lemahnya adalah ekonomi. Dan yang menguntungkan bagi Iran, negara itu berada di salah satu wilayah geografis terpenting di dunia yang memengaruhi perekonomian. Kamu pasti sudah sering mendengar tentang Selat Hormuz. Mungkin sudah tak terhitung lagi berapa kali. Kamu tahu, itu adalah celah sempit antara Semenanjung Arab dan Iran, di mana sekitar 1/4 minyak dunia harus melewatinya tanpa ada jalan memutar yang nyata. Lokasi kecil itu memberi Iran pengaruh atas seluruh ekonomi global, bahkan tanpa adanya perang. Untuk menerapkan tekanan ekonomi itu, Iran hanya perlu fokus pada selat tersebut dan memblokade pengiriman minyak. Kenaikan harga minyak akan menaikkan harga segala sesuatu karena semuanya perlu diangkut, dan itu menjadi bahan propaganda yang mudah. Lihat, harga-harga naik karena perang, jadi hentikan perang dan hidup akan kembali murah. Sebenarnya itu tidak benar, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut. Namun, selat itu bukan satu-satunya titik lemah yang mereka temukan. Opini publik telah menjadi faktor besar dalam bagaimana perang-perang sebelumnya berakhir di Barat, dan ini menguntungkan Iran dalam 2 cara bagi Iran. Pendekatan ini juga sangat cocok dengan cara mereka menghadapi musuh-musuh lainnya. Israel yang titik lemahnya selalu pada ketergantungannya terhadap dukungan asing, yaitu Amerika. Jadi, Iran berinvestasi dalam kampanye-kampanye terarah yang dirancang untuk membuat opini publik Amerika berbalik menentang Israel dan perang. Teori mereka seperti ini. Jika mereka bisa membuat rakyat Amerika menekan pemerintah untuk menghentikan perang, entah karena mereka tidak ingin terlibat, atau karena mereka membenci Israel, atau karena secara finansial tidak menguntungkan, ketiga hal itu akan menguntungkan Iran dan merugikan agenda Amerika. Sekarang, untuk negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat, yang jelas penting untuk serangan terhadap Iran, titik lemah mereka adalah bahwa perdamaian adalah prioritas utama mereka di atas segalanya. Mereka sedang berusaha memposisikan diri sebagai destinasi wisata, mengubah citra kawasan tersebut, dan jatuhnya rudal jelas tidak sesuai dengan citra yang ingin mereka tampilkan. Iran menyadari bahwa jika mereka menyerang negara-negara itu dengan cukup keras, negara-negara tersebut akan mulai menekan Washington untuk mundur, dan itu berhasil. Setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan perang untuk menghentikan program nuklir Iran, Iran tidak hanya membalas Israel atau menyebarkan propaganda secara online. Iran juga menyerang negara-negara Teluk. Pada dasarnya, strateginya seperti ini, membuat orang lain memaksa Amerika untuk menghentikan sementara perang, meskipun itu bukan demi kepentingan Amerika, hanya karena mereka tidak sanggup menanggungnya, dan Iran bisa keluar dengan bebas. Negara-negara Teluk melakukan hal itu. Mereka menelpon Washington dan memohon agar perang dihentikan sementara, dan Amerika Serikat pun menghentikannya. Itu sudah terjadi lebih dari sekali sekarang. Kamu lihat, Iran memahami kelemahan Barat, dan mereka terus-menerus memanfaatkan itu melawan mereka. Dan bagaimana caranya? Dengan membeli waktu. Republik Islam berpegang pada satu aturan emas. Apapun yang terjadi, negosiasi harus tetap berjalan. Negosiasi memberi waktu, dan waktu adalah hal yang paling diinginkan Iran. Sudah saatnya membangun kembali, memikirkan ulang, dan menerapkan tekanan di tempat lain. Untuk waktu yang cukup lama dalam peran ini, Amerika Serikat terjebak dalam hal itu. Benar-benar terpancing. Lihat saja garis waktunya.
Dengan apa yang kita ketahui sekarang, perang itu tiba-tiba terlihat sangat berbeda. 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi Epic Fury dan membunuh Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran selama 36 tahun terakhir. Iran tidak bisa membalas itu secara militer, jadi dalam beberapa hari mereka langsung menutup selat tersebut sepenuhnya. Dan pada bulan Maret, penutupan itu sudah disebut sebagai guncangan pasokan minyak terbesar sejak embargo tahun 1973. Dan harga-harga pun naik sesuai dengan itu. Trump meminta NATO, Jepang, Korea Selatan, semua pihak lain untuk mengirim kapal guna membantu mengamankan selat itu. Dan setiap dari mereka mengatakan tidak. Menteri Pertahanan Jerman mengatakannya dengan cukup blak-blakan. Ini bukan perang kami. Dan tekanan terhadap Amerika semakin meningkat. Mereka membutuhkan gencatan senjata karena tekanan eksternal. Tanggal 8 April menandai dimulainya gencatan senjata pertama itu. Gencatan senjata itu berlangsung selama 5 hari hingga 13 April. AS tetap memulai blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang langsung disebut Iran sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang baru saja mereka tanda tangani. Kesepakatan yang mana? Itu pertanyaan menarik. Namun pada 17 April Iran menyatakan selat tersebut tetap dibuka sepenuhnya. Dan selama sekitar 1 hari, tampaknya hal itu benar-benar akan bertahan. Namun, pada 18 April, kurang dari 1 hari kemudian, kapal-kapal IRGC mulai menembaki kapal-kapal yang mencoba melintas, termasuk kapal berbendera India, Prancis, dan Inggris. Dan pembukaan kembali selat itu sudah berakhir, bahkan sebelum berusia 1 minggu. Ingat, orang-orang Iran sebenarnya tidak peduli apakah selat itu terbuka atau tidak. Mereka rela membakar diri sendiri dan menyeret semua orang bersamanya. Tapi yang mereka butuhkan adalah agar Amerika Serikat menyerah. Dan ini berhasil bagi mereka. Jadi, Iran memutuskan untuk menebar ranjau. Trump memerintahkan Angkatan Laut untuk menembak dan menenggelamkan kapal manapun yang tertangkap sedang menebar ranjau. Sementara itu, lebih dari 30 negara berkumpul di Inggris untuk merencanakan koalisi mereka sendiri guna membuka kembali selat tersebut tanpa melibatkan Amerika Serikat. Pada bulan Mei, Trump meluncurkan operasi sepihak yang disebut Project Freedom untuk mengawal kapal-kapal secara langsung. Iran menembaki kapal-kapal yang dikawal tersebut tetapi meleset. Dan kemudian Prancis memutuskan untuk secara terbuka mundur dari operasi tersebut beberapa hari kemudian. Pada akhir Mei, para negosiator diam-diam mencapai kesepakatan sementara, tetapi tidak ada pihak yang benar-benar berwenang yang menandatanganinya. Lalu pada 9 Juni, Iran menembak jatuh helikopter Amerika Serikat di atas selat dan Amerika membalas serangan tersebut. Iran kemudian menyerang pangkalan Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Yordania sebagai balasan yang memang sudah mereka serang selama ini. Dan entah bagaimana, dari situasi yang semakin memburuk itu, terobosan nyata justru terjadi pada 17 Juni ketika Trump dan Presiden Iran menandatangani nota kesepahaman resmi saat makan malam di KTT G7 di Prancis. Selat benar-benar dibuka kembali, blokade dicabut. Sepertinya mungkin perdamaian benar-benar akan datang. Namun, jangan lupa aturan kita. Iran tidak menginginkan kesepakatan. Mereka hanya ingin negosiasi. Jadi dalam beberapa hari, militer Iran sendiri menyatakan bahwa selat itu ditutup lagi dengan alasan serangan Israel di Lebanon, sementara Kementerian Luar Negeri Iran bersikeras bahwa pelayaran berjalan sepenuhnya normal. Dua lembaga dari pemerintahan yang sama saling bertentangan di depan umum, yang merupakan bagian dari kekacauan yang memang suka ditunjukkan Iran kepada dunia. Ingat, membuat Amerika tetap waspada itulah yang mereka butuhkan. Jadi hingga akhir Juni, kontradiksi itu terus berlangsung di bawah permukaan. Pembicaraan teknis pun terus berlanjut. Di Swiss, Trump mengeluarkan ultimatum pungutan pertamanya pada 22 Juni, memperingatkan bahwa jika kesepakatan akhir tidak tercapai dalam 60 hari, Amerika akan mulai memungut biayanya sendiri. Dan Iran menyerang 2 kapal tanker lagi secara spesifik, yaitu Everlove dan Kiko. Dan Amerika membalas dengan lebih keras setiap kali. Lalu lintas melalui selat itu berubah-ubah secara drastis dari minggu ke minggu, tergantung pada serangan mana yang paling baru terjadi. Teman-teman, ini benar-benar kacau. Pada bulan Juli, negosiator Iran sendiri mengatakan di televisi pemerintah bahwa selat itu tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang, apapun yang ditandatangani. Artinya, mereka akan memungut banyak uang karena mereka tahu ekonomi adalah titik tekanan utama mereka terhadap Amerika. Dan kenapa tidak mencari uang kalau memang bisa? Lalu, saat pemakaman Khamenei sendiri, di minggu yang seharusnya kedua belah pihak sepakat untuk menjadikannya jeda, Iran tetap memutuskan untuk menyerang 3 kapal dagang lagi. AS membalas dengan lebih dari 80 serangan, termasuk di Pulau Harg, pusat ekspor minyak utama Iran. Dan beberapa hari kemudian, serangan AISK menghantam pinggiran fasilitas nuklir Iran, menewaskan setidaknya 14 orang. Dan kita kembali menyentuh drama nuklir yang sebenarnya menjadi awal dari perang ini. Itulah saat ketika Trump berdiri di KTT NATO di Ankara dan menyatakan bahwa seluruh kesepakatan sudah mati, menyebut orang Iran sebagai sampah, dan mengatakan dia sudah selesai berbicara karena kesepakatan ini memang tidak akan pernah terjadi sejak awal. Tapi dia tidak mendengarkan kami.
Yang terjadi selanjutnya adalah 1 minggu perang sungguhan yang sangat intens. ASEC meluncurkan 140 serangan dalam 1 malam paket serangan terbesar sepanjang konflik ini. Iran secara resmi menyatakan selat ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Lalu Iran menyerang Oman, mediator paling terpercaya mereka sendiri. 1 hari setelah kedua negara itu baru saja menyelesaikan pembicaraan tentang bagaimana menjaga selat tetap terbuka. Iran bahkan akan menghancurkan negara yang paling berusaha membantunya jika menghancurkan negara itu menguntungkan bagi mereka saat itu. Ingat, seluruh cerita ini sangat sederhana. Tidak ada kesepakatan yang benar-benar ingin ditandatangani oleh Iran. Mereka hanya ingin menciptakan kekacauan ekonomi, kekacauan citra publik sebanyak mungkin agar Amerika mundur dengan sendirinya. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Amerika Serikat sekarang mulai belajar dari pengalamannya. Begitu juga dengan seluruh dunia. Rezim ini memang tidak tertarik pada perdamaian apapun. Dan untuk mengalahkannya, kamu harus berhenti terjebak dalam permainan negosiasinya. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika Trump tiba-tiba mengumumkan bahwa dia adalah penjaga selat dan akan mengenakan biaya tol 20%. Dan tentu saja pengumuman itu dengan cepat berubah menjadi, alih-alih itu, negara-negara Teluk hanya akan berinvestasi di Amerika Serikat. Sepertinya Washington mulai memahami pelajaran yang sudah diketahui Iran. Jika kamu ingin membuat orang percaya bahwa perjuangan itu layak dilakukan, buatlah argumennya soal uang. Ingat, Trump sudah pernah mengancam akan mulai memungut biaya tol jika kesepakatan tidak tercapai dalam 60 hari. Karena Iran juga sudah lama ingin memungut biaya kapal yang melewati Selat Hormuz. Biaya setinggi 2 juta dolar per perjalanan dan mereka setuju untuk membatalkan itu selama jangka waktu 60 hari yang sama. Dalam banyak hal, dia hanya menepati janjinya dan mengingatkan dunia bahwa tidak berpihak pada Amerika, tidak ada untungnya bagi mereka. Tapi pernyataan ini bukan hanya soal membuat negara-negara Teluk berinvestasi atau menakut-nakuti Iran. Sebenarnya ini tentang memberitahu rakyat Amerika, jangan khawatir, saya akan membuat perang ini menguntungkan secara finansial bagi kalian. Dan negara-negara Teluk, ini bukan pertama kalinya Iran menyerang Bahrain, Kuwait, atau Yordania. Iran juga melakukannya di awal Juni setelah Apache ditembak jatuh dan sudah melakukannya berulang kali sejak itu. Minggu ini Iran menyerang 6 negara sekaligus. Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Yordania, dan Uni Emirat Arab semuanya dalam waktu 2 hari. 2 kapal tanker Emirat terkena serangan langsung di selat, menewaskan 1 anggota kru yang merupakan warga negara India, dan sekarang India juga ikut campur. Di Qatar, seorang anak terluka akibat pecahan peluru dari rudal yang berhasil dicegat. Dan yang paling mencolok, seperti yang sudah kami sebutkan, Iran menyerang Oman beberapa hari setelah Oman baru saja menyelesaikan mediasi pembicaraan dengan Teheran tentang bagaimana menjaga selat tetap beroperasi. Negara yang paling berusaha keras untuk menyelamatkan kesepakatan ini tetap saja diserang karena ini soal kekacauan. Setiap negara ini menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika, terutama Bahrain, yang merupakan markas armada kelima Angkatan Laut AS Serikat. Mereka juga mulai menyadari bahwa harapan akan gencatan senjata palsu sudah berlalu. Masalah utamanya di sini adalah Republik Islam, dan itu harus dihadapi sebagai ancaman militer karena disitulah mereka lemah. Dan kamu mungkin memperhatikan bahwa Israel entah bagaimana tidak terlibat dalam eskalasi terbaru ini. Dan tentu saja itu bisa berubah, tapi ada beberapa alasan untuk itu. Dan alasan favoritku cukup sederhana. Perselisihan antara Netanyahu dan Trump sebenarnya justru menguntungkan Israel, meskipun banyak orang panik karena Trump tiba-tiba tidak lagi mendukung Israel. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, Iran tahu titik lemah Israel adalah ketergantungannya pada Amerika, dan Israel juga cepat menyadari hal itu. Meskipun Trump adalah teman baik bagi Israel, kepentingan pribadinya tetap menjadi yang utama, seperti seharusnya. Dan terakhir kali, ketika Israel menunjukkan bahwa mereka tidak akan begitu saja menerima perintah dari Iran atau Amerika Serikat dan akan menangani ancaman keamanannya sendiri dengan caranya sendiri, Iran memperhatikan hal itu. Di Timur Tengah, kekuatan adalah satu-satunya bahasa yang benar-benar dipahami orang-orang. Dan pesan yang diberikan oleh Netanyahu, bahkan sampai hampir menentang Trump, meskipun tidak benar-benar melewatinya, memberitahu Iran bahwa Israel tidak semudah itu untuk ditekan seperti yang mereka harapkan. Kampanye yang diluncurkan Iran untuk membalikan opini rakyat Amerika terhadap Israel justru sedikit menjadi bumerang. Dengan pemilu yang semakin dekat, Israel tidak lagi mempertaruhkan masa depannya pada Presiden Amerika yang bersahabat. Israel bertaruh pada kemandirian yang lebih besar, yang mana itu adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh Iran. Kamu lihat, sekarang Netanyahu telah membuat posisinya sangat jelas. Berbicara di konferensi Negev, dia mengatakan langsung kepada para pemimpin Iran, jika Iran melakukan kesalahan dan menyerang kami akan bertindak dengan kekuatan yang belum pernah Iran alami sebelumnya. Iran mempercayainya. Jadi untuk saat ini, mereka berusaha menghindari eskalasi dengan Israel karena mereka menyadari bahwa Israel sendiri sangat tangguh. Itu tidak sepadan bagi mereka. Apakah itu akan bertahan? Mungkin tidak. Segalanya bergerak cepat di sini, tapi jangan lewatkan perubahan itu saat sedang terjadi. Itu memang halus, tapi sangat signifikan.
Netanyahu yang bahkan sedikit saja berani melawan Trump, itu sudah cukup untuk membuat Iran sangat menahan diri. Sekarang kita tahu bahwa Iran hampir tidak memberikan dampak apapun ke Israel dengan misil-misilnya sendiri. Sebagian besar dampaknya bersifat ekonomi karena mereka hanya menghabiskan beberapa ratus dolar untuk menembak ke arah kita, tapi kita harus mengeluarkan jutaan untuk meresponsnya. Tapi meskipun begitu, mereka justru semakin gencar mencari cara lain untuk menimbulkan kerusakan. Saat ini, opsi militer memang tidak sepadan bagi mereka. Mereka seharusnya tidak dan memang tidak ingin kehilangan lebih banyak misil balistik mereka jika itu tidak berdampak apa-apa ke Israel. Tapi teman-teman, kita masih belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Pola ini menjawab pertanyaan yang banyak orang tanyakan. Jika ini seharusnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kenapa pertempuran minggu ini justru hampir sepenuhnya antara Amerika Serikat dan Iran, sementara Israel hampir tidak terlibat? Kita akan kembali ke poin awal. Iran tahu mereka tidak bisa menang dalam pertempuran militer melawan Israel atau Barat. Itu sekarang lebih benar dari sebelumnya. Serangan-serangan sejak Februari telah menghancurkan sekitar sepertiga hingga setengah dari persediaan rudal balistik Iran dan sekitar 85% pabrik yang memungkinkan mereka membuat lebih banyak lagi. Perang rudal melawan Israel yang pertahanan udaranya mampu mencegat sebagian besar serangan yang diarahkan kepadanya adalah perang yang terus-menerus kalah oleh Iran dan tidak mampu mereka lanjutkan. Jadi Iran memilih untuk fokus pada titik-titik lemah, yaitu Selat dan negara-negara Teluk yang berada di sekitarnya. Itu hanya membuat Iran kehilangan ranjau dan beberapa kapal cepat, bukan rudal yang sulit mereka gantikan. Tapi ada hal lain di balik ini, karena ini sebenarnya bukan perang Israel. Jadi inilah situasinya saat ini, pertengahan Juli. Iran mengatakan bahwa selat tersebut ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut, berharap tekanan ini pada akhirnya akan menguntungkan mereka. Namun hingga saat ini, tampaknya Amerika Serikat telah memasuki titik balik. Lalu lintas masih berjalan, meskipun hanya sebagian kecil dari tingkat normal, melalui koridor sempit di sepanjang pantai Oman, karena mereka sedang membangun jalur alternatif. Dan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran kembali diberlakukan. Dan pertempuran telah menyebar ke 6 negara yang sebenarnya tidak memulai ini. Tetapi mereka juga tidak bisa menghentikannya. Mereka berharap Amerika bisa melakukannya. Tapi mereka mulai menyadari bahwa ancaman ini tidak akan hilang begitu saja. Aku berharap ini terus berlanjut. Perang ini sejak awal sebenarnya bukan perang Israel. Israel hanyalah satu-satunya yang benar-benar mempercayai ancaman Iran dan memiliki keberanian untuk menghadapinya. Jika Amerika Serikat menginginkan ekonomi dunia yang stabil, dikuasai oleh pemain yang gila dan tidak rasional, akan buruk bagi semua orang. Jika Timur Tengah menginginkan perdamaian, menyingkirkan saudara psikopat yang suka menyerang hanya untuk bersenang-senang adalah hal yang perlu dilakukan. Dan jika Israel ingin berhenti hidup di bawah ancaman, kekuatan adalah satu-satunya penangkal yang pernah berhasil. Saya Mira Kay, dan sampai jumpa di lain waktu.